Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Ustaz harapkan dalam keadaan sehat walafiat, begitu juga dengan ayah bunda dan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran bahasa Arab, yang pada pagi hari ini kita akan membaca dan mempelajari halaman, nah ini ada di halaman 29 sepertinya ya, halaman 29 ya, betul, halaman 29. Kalian buka halaman 29, kita akan mempelajari dzarful makan. Apa dzarful makan? Makan di sini bukan makan nasi ataupun apa ya. Ini makan bahasa Arab. Dzarful makan, dzarf itu artinya keadaan. Makan artinya tempat. Jadi maksudnya keadaan yang menunjukkan tempat. Seperti apa? Di depan, di belakang, di samping, di atas, di bawah, dan seterusnya. Dzaraf itu ada dua. Ada dzaraf makan, tempat. Ada dzaraf waktu, keadaan yang menunjukkan waktu. Ya, seperti hari ini, kemarin, besok, besok lusa, minggu depan, dan seterusnya. Itu menunjukkan waktu. Kalau yang menunjukkan tempat, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Tetapi yang pagi hari ini kita akan pelajari itu hanya ada 3 dzaraf, ada 3 keadaan tempat, yaitu depan, belakang, samping. Nah, ini yang akan kita pelajari. Ya, bagaimana kalian cara penggunaannya? Oke, ini namanya dzarful makan. Kemudian contoh penggunaannya. Yang pertama amama. Ya, amama itu artinya di depan. Contohnya al-ustadzu amamal fasli. Oke. Nah, sekarang coba kalian ikuti apa yang Ustaz bacakan. Al-ustadzu amamal fasli. Good. Yang kedua, al-maktabu amamal kursi. Yang ketiga, as-sabburatu amamal fasli. Nah, bagaimana artinya? Nah, ini artinya sudah ada di kosakata yang di depan. Al ustadzu amamal fasli. Ustadz itu di depan kelas. Nah, al maktabu meja amamal kursi. Meja itu di depan kursi. Coba kita lihat, perhatikan, kan ada meja depannya terus belakangnya kursi, kan begitu kan ya. Nah, itu namanya al-maktabu amamal kursi. Kemudian yang ketiga, as-sabburatu amamal fasli. Papan tulis itu ada di depan kelas. Ya iya, depan kelas. Kalau ada di luar, gimana kita belajarnya kan? Nah, itu namanya dzaraf. Keadaan tempat. Dzarful makan, keadaan yang menunjukkan tempat. Amama, yang kita pelajari ini amama. Kemudian yang kedua, kotak yang tengah ini, contoh as-sabburatu wara'al ustadzi. Ya, as-sabburatu wara'al ustadzi. Papan tulis itu di belakang ustadz. Berarti ustadznya menghadap ke kita, menghadap ke murid. Nah, sehingga papan tulisnya ada di belakang. Al-kursiyu wara'al maktabi. Kursi itu di belakang meja. Nah, ya kan, kalau tadi meja yang di depan kursi, sekarang kursi yang di belakang meja. Ar-raffu wara'al fasli. Rak, ya rak nanti isinya rak buku kah, rak sepatu kah. Rak itu ada di belakang kelas, ya, ada di belakang kelas. Al-kharitatu, samping, al-kharitatu janibas sabburah. Peta itu ada di samping papan tulis. Peta itu
itu di samping papan tulis. Berarti ada papan tulis, sampingnya ada peta. Nah, itu maksud dari sabbu al-kharitatu janibas saburah. Peta itu di samping papan tulis. Kemudian al-khizanatu janibal kharitatu. Lemari itu di samping peta. Berarti ada papan tulis, ada peta, ada lemari. Nah, kemudian at-tabashiru janibat tollasati. Kapur tulis itu di samping penghapus. Nah, intinya kita pelajari ini ada 3 dzarful makan, keadaan yang menunjukkan tempat: depan, belakang, samping. Nah, perhatikan penjelasan nomor 1 di bawah ini. Wara'a, amama, dan janiba dapat digunakan untuk semua benda atau makhluk, baik muzakkar maupun muannas. Ya, jadi kata wara'a, amama, janiba ini digunakan semua benda, apapun jenisnya itu muzakkar laki-laki ataupun muannas perempuan. Misalkan Ahmad di samping Mahmud, di Ahmad janibal Mahmud, ataupun yang perempuan yang muannas Fatimah janiba kursi misalkan, bisa digunakan untuk semua. Kemudian yang kedua, amama menunjukkan bahwa sesuatu yang dimaksud berada di depan. Jadi amama maksudnya di depan. Sedangkan wara'a menunjukkan bahwa sesuatu yang dimaksud berada di belakang. Kemudian yang keempat, janiba menunjukkan sesuatu yang dimaksud berada di samping. Dzarful makan, perhatikan gambar berikut. Dzarful makan, amama, kemudian ini wara'a, kemudian ini janibah. Nah, ini contohnya sama dengan yang di atas, hanya beda jenis saja. Ahmad amamal maktabati. Ya, Ahmad di depan perpus. Khadijah amama Fatimah. Khadijah di depan Fatimah. Al-mazbalatu amamal maqsafi. Tempat sampah itu di depan kantin. Kemudian yang wara'a, ya. Solih wara'al maktabati. Solih, ya, di belakang perpus. Walikannya Ahmad. Kemudian Zainab wara'a Hamid. Zainab di belakang Hamid. Al-hammamu wara'al madrasati. Toilet di belakang sekolah. Nah, contoh yang wara'a, yang di belakang. Kemudian janiba, Farid janibal mal'abi. Farid di samping lapangan. Zainab janibah Hamid. Zainab di belakang, Zainab di samping Hamid. Al-kharitatu janibah saburah. Peta itu di samping papan tulis. Nah, intinya kita memahami amama, wara'a, janiba, dan fungsinya, maknanya, dan pemakaiannya seperti apa. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke halaman berikutnya, halaman 30. Ya. Ini Ustadz, dzaraf makan itu apa? Apa jenis nama atau makanan? Itu tadi. Bukan, Andi. Dzaraf makan itu adalah kata yang menunjukkan keterangan tempat. Nah, ini pengertiannya di sini. Kata yang menunjukkan keterangan tempat. Nah, coba sekarang kita latihan. Nah, latihan ini kalian isi sendiri. Nanti kalian kumpulkan ke Ustadz. kalian isi. Nah, seperti ini ya. Ainal kursiyu? Di mana kursi itu? Nah, ini posisi kursi ini di mana? Kalian jawab. Ya. Coba ini perhatikan. Sini ada berapa? 6 pertanyaan. Ada 6 pertanyaan. Jawabannya di antara 3 tadi yang Ustadz sudah sebutkan. Ya, 6 pertanyaan ini jawabannya ada 3.
amama di depan, waro'a di belakang, atau janibah di samping. Nah, tinggal kalian pahami apa di samping apa, atau apa di belakang apa, atau apa di depan apa. Ya, nah ini kalian kerjakan di buku tulis kalian, di buku paket kalian. Nah, nanti Ustaz ingin melihat apa hasilnya. Oke? Jadi ini kita lewat dan kalian yang mengerjakan. Nah, ini susunlah kata acak berikut, halaman berikutnya halaman 31. Susunlah kata acak berikut menjadi kalimat sempurna dengan menjadikan kata yang bergaris bawah kalimat. Nah, jadi kita menyusun 3 kata ini dan dimulai dari yang bergaris bawah. Nomor 1 yang bergaris bawah Ahmad, ya. Kemudian setelah Ahmad apa? Nah, karena pelajaran kita ini seputar tadi 3 dzaraf makan itu, maka cari ya, yang dicari itu dzaraf makannya dulu, baru nama tempatnya. Ya. Apa? Ustaz kasih contoh jawabannya. Selebihnya kalian yang menjawab. Ahmad. Nah, apa kira-kira? Al-maktab waro'a. Jawaban betul adalah Ahmad waro'al maktabi. Ahmad di belakang meja. Nah, seterusnya kalian yang mengerjakan ya sampai nomor 5. Ustaz sudah kasih contoh jawabannya. Ahmad cari dzaraf makannya, waro'a ini di belakang, kemudian baru maktabi. Jangan kebalik, ini banyak kebalik. Ahmad al-maktabi waro'a. Jadi Ahmad meja di belakang, kan tidak jelas. Tapi kalau Ahmad waro'a al-maktabi, Ahmad di belakang meja, nah itu maka menjadi sangat jelas. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini halaman tadi halaman 31, berarti ini tadi halaman 30, berarti ini halaman masih lanjutannya, ini halaman 31. Nah ini kalian juga kerjakan sendiri ya, kalian kerjakan sesuai dengan yang ada di gambar. Contoh, ma hadza ya akhi, apa ini wahai saudaraku. Hadza apa kira-kira, gambar ini gambar apa? Contoh, Ustaz kasih jawaban, contoh satu jawaban saja. Hadza bustanun. Bustanun itu taman. Oh, bukan taman ini. Maktabatun. Ba. Faslun. Kelas. Kemungkinan ini. Kita lihat dulu yang lain. Jim. Maktabatun. Oh, tidak ada bukunya kalau perpustakaan. Kemudian madrasatun. Sekolah. Ya, ini sekolah, tapi ini apa yang ditanyakan ini adalah ruang kecilnya, yaitu kelas. Kalau sekolah itu secara keseluruhan, tapi kalau kelas bagian dari sekolah itu. Ya, jadi jawabannya adalah ba. Nah, yang kedua, Ustaz kasih jawaban lagi. Hal tilka saburatun ya Ahmad. Apakah itu papan tulis ya Ahmad? Aduh, masa tak tahu itu apa ya? Oke, itu hanya sekedar sebagai informasi, ajarkan kepada kalian kata-kata yang sekata dalam bahasa Arab. Jadi jangan kalian protes, masa sih itu enggak tahu, itu kan tempat sampah begitu ya. Karena ini adalah cara untuk mengajarkan kepada kalian kosakata baru. Jadi caranya diantara modelnya seperti ini. Hal tilka saburatun ya Ahmad, apakah itu papan tulis wahai Ahmad? La, dzalika apa? Madrasatun, sekolah. Ba, bilatun kemudian mazbalatun, tempat sampah. Maktabun, meja. Tentu kalian sudah tahu ini tempat apa. Ini bukan magic jar ya, ini tempat sampah ya. Nah, oke, al-kharita dan seterusnya. 4, 5, 6, 7, 8 ya, dan 9, 10. Nah, kalian kerjakan. Kemudian yang pertama juga sesuainya ini menjawab juga ini. Ainal ustadzah, al ustadzah itu titik-titik al fasli. Gimana ustadzah? Sama dengan yang tadi,
Jawabannya seputar 3, amama, waro'a, dan janiba. Nah, oke anak-anak ya. Al-mahfudot, kata-kata mutiara. Nah, ini kalian hafalkan dan kalian amalkan. Bacaannya man qalla sidquhu qalla sodiquhu. Barang siapa sedikit kejujurannya, maka sedikit pulalah temannya. Jadi orang yang suka berbohong, suka berdusta akan sulit mendapatkan teman. Tapi orang yang jujur pasti akan disukai banyak orang. Oke? Jadi jadilah orang yang jujur, hindari berkata dusta atau berbohong kepada orang lain, apalagi kepada kedua orang tua. Oke anak-anak, itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jadi sekali lagi tugas kalian yang harus dikumpulkan pada pagi hari ini adalah dari ini ya, dari halaman berapa tadi? Ini halaman 30, kemudian 31, dan sedikit ada di bagian 32 ya, 31, 32, kemudian 33 dan sedikit 34. Nah, kerjakan, nanti Ustadz tunggu seperti biasa waktunya sampai sebelum pelajaran berikutnya, artinya minggu depan. Memberikan waktu kepada ayah bunda yang punya kesibukan, yang tidak bisa mengerjakan saat ini, bisa besok, lusa. Yang penting sebelum pelajaran berikutnya sudah mengumpulkan semua, karena siapa tahu pelajaran berikutnya nanti ada tugas lagi, sehingga tidak menumpuk dan memberatkan kepada ananda. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangannya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.